Kalau misalnya kita memandang musibah, itu apakah karena dosa-dosa yang kita buat, Pak Ustadz? Apakah dengan, kalau dari cerita Pak Ustadz kan ada, ya, apa ya, musibah yang datang, kayak gitu ya. Kalau kayak kita kan sekarang ini kan cukup banyak musibah, Pak Ustadz. Ada yang kebanjiran, ada gempa bumi, ada tsunami, dan lain sebagainya. Apakah itu karena kecurangan atau juga yang dibuat oleh negara situ, atau masyarakat di sebelah sana? Berarti beda antara azab dan cobaan itu ada di titik mana ya berarti? Gini, kita rincikan dulu. Kalau ujian individual, ujian sakit, lapar, ujian. Kalau bencana itu merata, umum. Biasanya kalau digabung diistilahkan dengan musibah. Ujian juga bisa dikatakan musibah, tapi secara individual. Bencana juga bisa dikatakan musibah, tapi secara umum. Nah, gitu. Kalau individual bisa disebabkan karena dosa, bisa disebabkan karena murni ujian. Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Surah Al-Baqarah 155. Kami akan menguji kalian, kata Allah, secara individual. Yang beriman ataupun yang kafir, semua Allah akan uji. Dengan, dikatakan oleh Allah di sini, dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, gagal bisnis, ada kerabat yang kita cinta yang meninggal, dan sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah gitu. Jadi ujian ini ada secara individual. Jadi nggak ada orang yang tidak diuji yang sifatnya individual. Sebagai contoh di poin ujian ini, saya pernah kedatangan salah satu jemaah. Jemaah ini kebetulan maksud saya muslim dan dia pernah ikut umroh dengan saya, katakan jemaah umroh saya. Pas setelah saya pulang umroh, beliau dari Lombok kebetulan, sekarang sudah meninggal rahimahullah. Waktu beliau pulang umroh, sempat telepon saya, Ustadz saya mau ketemu. Datanglah ke restoran kami ngobrol-ngobrol. Seperti biasa, jemaah ketemu Ustadznya nanya banyak hukum. Tentang keluarga, tentang bisnis, tentang segala macam. Kebetulan waktu itu dia bawa partner dia, non-muslim. Orang China kebetulan, partnernya dari Mangga 2. Itu pengusaha handphone mereka. Ini supplier handphonenya dari Jakarta, yang ini kebetulan yang jadi ini produsennya, yang ini suppliernya gitu ya. Yang jelas pada saat itu dia dengerin, beliau beragama Katolik. Setelah saya jelasin semuanya, sudah selesai ini yang si muslim, yang Katolik ini bertanya begini, Ustadz, saya juga boleh bertanya nggak? Terus saya lihat ke wajahnya, saya bilang bisa. Tapi mungkin saya jawab sesuai dengan agama Islam. Dia bilang nggak apa-apa Ustadz, karena yang Ustadz jelasin ke dia tadi, masalah saya sama. Saya juga punya masalah dengan istri, saya juga punya masalah dengan anak, saya juga punya masalah punya. Dan apa yang Ustadz jelasin tadi, sepertinya solusi juga buat saya. Nah, berarti kan ujian individual itu sebenarnya hampir sama standarnya. Nah gitu. Tapi kalau bencana, jadi ini bisa saja untuk naik kelas, bisa saja juga sebagai peringatan. Gitu kan. Tapi kalau bencana ini murni kesalahan. Karena dia merata. Tsunami, longsor, bencana alam lah. Ini murni ada kesalahan. Kalau dalam teori agama, ada sesuatu yang salah di situ. Kenapa? Karena banyak sekali ayat Al-Quran yang berbunyi, contoh misalnya dalam surah Hud, Allah SWT mengatakan, وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Hai Muhammad, pastikan Tuhanmu Allah tidak akan membinasakan satu negeri selama penduduknya tidak berbuat kezaliman. Tidak ada pelanggaran merata, tidak akan ada masalah. Gitu. Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha penyayang, maha pengasih. Allah nggak mau kita celaka. Tapi kalau sudah terlanjur ada pelanggaran yang berat di sana, dan itu terus-menerus berlalu,